Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan rumus naik, tapi sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu rumus yang sudah kita pelajari, yaitu rumus dasaran di pertemuan sebelumnya. Kira-kira kalau teman-teman udah bisa menguasai gitu ya, dan ketika digabungkan antara kunci 1 dan kunci 2, maka suaranya akan seperti ini. Oke, berikutnya kita belajar ke rumus naik. Rumusnya kurang lebih seperti ini. Oke, buat pemula, biasanya mempelajari rumus ini tuh memakan waktu yang cukup lama ya, karena rumusnya yang panjang. Nah, supaya lebih mudah, kita belajarnya tuh bertahap gitu ya. Jadi misal kita bagi menjadi dua atau kita bagi setengah gitu ya. Kita pelajari setengahnya, kita ulang-ulang terus kita pelajari. Nah, kalau udah bisa kita pelajari lagi setengahnya gitu ya. Kalau udah bisa semuanya, baru kita gabung seperti itu gitu ya. Itu cara mudah buat mempelajari rumus naik yang panjang ini gitu ya. Tapi ada metode lain gitu ya. Ini cara saya pribadi ketika dulu belajar terbangan. Waktu baru pertama kali dan masih asing gitu ya, belum familiar sama pola pukulan atau pola aransemen dari hadroh gitu ya. Jadi makanya saya tuh bikin metode sendiri gitu ya, yaitu dengan metode hitungan. Ini buat tertentu aja. Kalau kalian dengan cara dibagi dua aja udah cukup gitu ya, udah bisa memahami, ya nggak usah metode yang hitungan ini. Tapi barangkali ada teman yang merasa susah gitu ya, atau belum bisa gitu ya untuk mempelajari rumus ini dan cukup susah gitu, kesulitan, mungkin bisa seperti metode saya yang saya pakai dulu gitu ya, waktu pertama kali belajar terbangan. Jadi saya menggunakan metode hitungan gitu ya. Oke, saya ini dari Jawa, FYI, dari Jawa gitu ya, tepatnya di Cirebon, dan pakainya tuh bahasa Cirebon, siji loro telu papat gitu ya, siji loro telu papat 5. Teman-teman ngerti lah ya, buat yang di daerah lain, mohon maaf barangkali merasa terganggu gitu ya, dengan bahasanya siji loro telu papat 5 gitu ya. Kalian bisa pakai menggunakan literatur di tempat kalian masing-masing. Oke, jadi ini namanya metode hitungan gitu ya. Oke, misalnya kunci 2, dung tak tak, tak 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 tak, tak dung. Dung tak tak, tak 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 tak, tak dung, gitu ya. Kalau misalkan diganti dengan metode hitungan, maka dung jiro, jiro lupa, tak dung. Itu buat mempermudah gitu ya. Oke, saya ulang pelan-pelan nih. Untuk rumus 2, rumus kunci 2 gitu ya, rumus naik kunci 2, kalau misalkan kita ganti pakai metode hitungan, maka dung jiro, jiro lupat, jidung. Atau dung jiro, jiro lupat, tak dung. Itu sama aja gitu ya. Kalau di bagian dungnya gimana bang? Yang setengahnya nih ya. Jadi dung tak tak, tak 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 tak, tak dung dung dung, dung 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 gitu ya. Dung jiro, jiro lupat, jidung dung dung, jiro lupat, jidung gitu ya. Jadi si huruf D yang banyaknya itu kita pakai atau kita ganti dengan angka gitu ya, buat memudahkan. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi itu cara cepat gitu ya. Barangkali yang masih kesusahan, silahkan bisa pakai metode hitungan gitu ya. Oke, berikutnya kita contohin jika rumus naik ini kita ulang-ulang menjadi 3 kali gitu ya. Kemudian di akhir video juga akan kita berikan contohnya. Kalau misalkan si rumus dasaran dan rumus naiknya ini kita gabung gitu ya. Jadi dari rumus dasaran 3 kali, terus dilanjut sama rumus naik. Itu kira-kira gimana cara menggabungnya gitu ya. Oke, sampai jumpa di latihan atau video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.